Awalnya aku main icikiwir demi kehidupanku, tetapi sekarang aku mau terus-terusan bahkan ketika tidak dibayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Sinta duduk di ruang tamu kontrakan kecilnya, menatap langit-langit dengan perasaan yang campur aduk. Sudah 3 tahun ia menikah dengan Bayu, suaminya, tetapi kehidupan mereka tak kunjung membaik. Ia tak pernah membayangkan akan hidup sesulit ini setelah menikah. Sejak awal, Bayu memang bukan pria kaya, tetapi ia selalu yakin kalau mereka bisa berjuang bersama. Namun, semakin hari, kenyataan menunjukkan hal yang berbeda. Bayu bekerja sebagai pegawai di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara Sinta, yang dulunya seorang karyawan toko, kini lebih banyak di rumah karena tempat kerjanya bangkrut. Mereka pernah mencoba usaha kecil-kecilan, tetapi semuanya gagal karena keterbatasan modal. Tak jarang mereka harus meminjam uang dari teman atau tetangga untuk bertahan hidup. Yang lebih menyakitkan bagi Sinta adalah mertua mereka, Satrio. Seorang pria kaya raya yang memiliki bisnis properti, tanah di mana-mana, serta aset yang seolah tak ada habisnya. Tetapi, di balik kekayaannya, Satrio dikenal sebagai pria yang sangat pelit. Ia tak pernah sekalipun membantu kehidupan anaknya. Bahkan ketika Bayu dan Sinta menikah, Satrio hanya memberikan sebuah amplop berisi uang yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan kekayaannya. "Kami bukan orang yang suka meminta-minta, Pak," kata Bayu saat itu. "Bagus kalau begitu. Jangan berharap aku akan membantu kalian," jawab Satrio dengan nada dingin. Sejak saat itu, hubungan mereka dengan Satrio semakin renggang. Bayu terlalu gengsi untuk meminta bantuan, sementara Sinta tak mengerti bagaimana bisa seorang ayah begitu tega membiarkan anaknya hidup susah. Kini, di usia 35 tahun, Sinta merasa hidupnya begitu berat. Mereka belum dikaruniai anak, dan itu menjadi beban tambahan di pundaknya. Keluarga dan tetangga mulai bertanya-tanya kapan ia akan hamil. Seolah masalah uang yang selalu menipis belum cukup membebani pikirannya. Suatu malam, saat Bayu tertidur pula setelah seharian bekerja, Sinta duduk di depan meja kecil di sudut ruangan. Ia memikirkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Sesuatu yang bisa membantu mereka keluar dari kesulitan ini. Pikirannya mulai berkelana ke berbagai kemungkinan, termasuk sesuatu yang selama ini ia hindari, memanfaatkan mertuanya sendiri. Sinta tahu Satrio pria yang dingin, tetapi ia juga tahu satu rahasia kecil tentang mertuanya. Beberapa waktu lalu, ia sempat mendengar kabar dari seorang kerabat bahwa Satrio sering berhubungan dengan wanita muda di luar sana. Meskipun pria itu selalu menjaga citranya di depan keluarga, Sinta tahu ada sisi lain dari pria tua itu. Pikirannya mulai kacau. Haruskah ia mencoba mendekati Satrio? Tidak mungkin. Itu terlalu berisiko. Tetapi, jika itu satu-satunya cara? Beberapa hari berlalu, Sinta terus memikirkan hal itu. Hingga akhirnya, kesempatan itu datang dengan sendirinya. Bayu tiba-tiba sakit. Demam tinggi dan tak bisa pergi bekerja. Mereka tak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter, bahkan untuk membeli obat sekalipun sulit. Dengan hati berdebar, Sinta memutuskan untuk pergi ke rumah Satrio. Ini pertama kalinya ia datang ke sana sendirian sejak menikah dengan Bayu. Saat sampai di rumah besar itu, Satrio menatapnya dengan alis terangkat. "Ada apa kau kesini?" tanyanya datar. "Pak,
Bayu sakit. Kami butuh uang untuk membawanya ke dokter, kata Sinta dengan suara bergetar. Satrio menghela napas panjang lalu bersandar di sofa. Bayu sudah besar. Seharusnya dia bisa mengurus dirinya sendiri. Hati Sinta mencelos. Ia tahu mertuanya pelit, tetapi ia tak menyangka akan mendapat jawaban setegak itu. Namun, ia tak menyerah. Pak, saya mohon. Sinta mencoba lebih lembut. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Satrio menatapnya lama, lalu matanya bergerak ke atas bawah, seolah menilai sesuatu. Sinta merasakan tatapan itu dan merinding. Kau ingin uang? Tanyanya pelan. Sinta menelan ludah. Iya, Pak. Saya hanya butuh sedikit untuk biaya pengobatan Bayu. Satrio tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Aku bisa memberimu uang, tapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Sinta merasa tubuhnya menegang. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Tapi, ia tetap harus bertahan. Apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan suara lirih. Satrio bangkit dari sofa, berjalan mendekatinya, lalu berbisik di telinganya. Kata-kata itu membuat Sinta ingin lari. Tetapi, ia juga tahu, inilah harga yang harus dibayarnya untuk menyelamatkan suaminya. Dan disitulah awal dari semuanya dimulai. Sinta berdiri membeku di depan Satrio. Kata-kata pria tua itu masih terngiang di telinganya, membuat jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan tangannya mengepal erat, mencoba meredam kegelisahannya. Aku bisa memberimu uang, ulang Satrio dengan nada lebih tenang, tetapi matanya tetap tajam menatapnya. Tapi kau tahu apa yang ku mau, bukan? Sinta ingin menolak, ingin berbalik dan pergi dari rumah megah itu. Namun, bayangan Bayu yang terbaring sakit di rumah, tubuhnya menggigil karena demam tinggi, membuatnya bertahan. Mereka tidak punya uang untuk membeli obat, apalagi membayar dokter. Jika ia pergi sekarang, mungkin Bayu akan semakin parah. Berapa banyak uang yang bisa Bapak berikan? Tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Satrio tersenyum miring, jelas menangkap sinyal keraguan di wajah menantunya. Ia berbalik menuju meja kerja, membuka sebuah laci, lalu mengeluarkan setumpuk uang pecahan 100 ribuan dan meletakkannya di atas meja. Jumlahnya cukup besar, mungkin cukup untuk biaya pengobatan Bayu selama beberapa hari ke depan. Ini hanya permulaan, kata Satrio santai. Kalau kau ingin lebih, kita bisa berbicara lagi nanti. Sinta menatap uang itu dengan perasaan campur aduk. Tangannya gemetar saat hendak mengambilnya, tetapi sebelum ia sempat menyentuhnya, Satrio sudah menariknya kembali. Ambil setelah kau memenuhi bagianmu, ucap pria itu dingin. Sinta menggigit bibirnya. Ia tidak tahu bagaimana bisa sampai di titik ini. Tetapi, keadaan benar-benar telah membuatnya tak punya pilihan. Ia menghela napas panjang, menutup matanya sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, Pak, katanya dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Satrio tersenyum puas. Ia mendekati Sinta, tangannya menyentuh dagu wanita itu, mengangkatnya agar mereka saling menatap. Kau tahu, aku selalu menganggapmu cantik, katanya. Sayang sekali Bayu tidak bisa memberikanmu kehidupan yang layak. Sinta ingin muntah mendengar kata-kata itu, tetapi ia harus bertahan. Demi Bayu. Demi hidup mereka yang terus-menerus dirundung kesulitan. Malam itu, di rumah besar yang selama ini hanya bisa ia lihat dari luar, Sinta menyerahkan dirinya untuk pertama kali pada pria yang seharusnya ia hormati sebagai mertua. Ia mencoba mengabaikan rasa jijik yang merayapi tubuhnya, mencoba tidak berpikir tentang dosa yang sedang ia lakukan. Setelah semuanya selesai, Satrio duduk di tepi ranjang, menghisap rokoknya dengan ekspresi puas.
Ia melemparkan setumpuk uang ke meja di samping tempat tidur. "Ambil itu," katanya santai. "Dan kalau kau butuh lebih, kau tahu harus kemana." Sinta tak menjawab. Ia hanya meraih uang itu dengan tangan gemetar, lalu mengenakan kembali pakaiannya dengan tergesa-gesa. Saat berjalan keluar dari rumah besar itu, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa kotor, terhina. Namun, saat kembali ke kontrakan kecilnya dan melihat Bayu masih terbaring lemah di kasur, ia tahu, ia tak punya pilihan lain. Uang itu langsung ia gunakan untuk membeli obat dan makanan bergizi. Perlahan, kondisi Bayu membaik. Namun, harga yang harus ia bayar untuk kesembuhan suaminya terlalu mahal. Beberapa hari kemudian, Sinta berharap segalanya akan kembali normal. Ia berusaha mengubur apa yang terjadi malam itu, berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Tetapi, telepon dari Satrio menghancurkan harapannya. Datanglah ke rumah, suara pria itu terdengar di ujung telepon. "Aku punya lebih banyak uang untukmu." Sinta menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini baru saja dimulai. Sinta menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Telepon dari Satrio tadi masih terngiang di telinganya. Pria itu tidak akan berhenti. Ia tahu pasti. Setelah apa yang terjadi malam itu, Satrio akan terus menggunakannya. Dan masalahnya, ia memang masih butuh uang. Bayu sudah mulai membaik, tetapi kebutuhan mereka tidak berhenti di situ. Sewa kontrakan, biaya makan, tagihan listrik, semua itu masih menumpuk. Bayu sendiri belum bisa kembali bekerja sepenuhnya. Dan Sinta, meski hatinya menjerit, tahu bahwa ia akan kembali ke rumah mertuanya. Malam itu, dengan langkah berat, ia berjalan menuju rumah besar Satrio. Rasanya seperti deja vu, hanya saja kali ini ia tahu persis apa yang akan terjadi di dalam. Tidak ada lagi keraguan, hanya perasaan pasrah. Saat tiba di sana, Satrio sudah menunggunya di ruang tamu. Senyum puas tergambar di wajahnya saat ia menatap menantunya. "Kau datang lebih cepat dari yang kuduga," katanya sambil menyesap kopi. "Bagus. Itu berarti kau sudah mengerti cara kerja kita." Sinta tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, menundukkan kepala, menahan perasaan jijik yang mulai menyelimutinya lagi. Satrio tertawa kecil. "Jangan terlalu serius, Sinta. Aku hanya ingin memastikan kau mendapatkan apa yang kau butuhkan." Ia melangkah mendekat, menyelipkan segepok uang ke tangan Sinta. Wanita itu menelan ludah. Jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya. "Untuk bulan ini," kata Satrio pelan. "Dan kalau kau ingin lebih, kau tahu harus berbuat apa." Sinta mengangguk lemah. Ia ingin berkata tidak, ingin lari, tetapi uang dalam genggamannya terlalu berharga. Dan malam itu, untuk kedua kalinya, ia menyerahkan dirinya pada pria yang seharusnya ia panggil mertua. Hari-hari berlalu, dan kesepakatan mereka terus berlanjut. Sinta mulai terbiasa menerima telepon dari Satrio, datang ke rumah besar itu, dan kembali dengan kantong penuh uang. Ia mencoba untuk tidak terlalu banyak berpikir, tetapi setiap kali pulang dan melihat wajah Bayu, rasa bersalah menghantamnya begitu keras. Namun, semua itu berubah ketika Bayu mulai curiga. "Akhir-akhir ini kau sering pergi malam-malam," kata suaminya suatu hari. "Kau kerja di mana, Sin?" Sinta terdiam. Jantungnya berdetak kencang. Aku hanya membantu teman. Dia butuh bantuan di warungnya." Bayu menatapnya lama, seolah menilai apakah istrinya berbohong atau tidak. "Kenapa tidak bilang dari awal?" tanyanya lagi. Sinta memaksakan senyum. "Aku tidak mau kau khawatir.
Aku hanya ingin membantu keuangan kita. Bayu menghela napas, lalu mengusap kepala istrinya lembut. Maafkan aku, Sin. Aku tahu aku belum bisa memberimu kehidupan yang layak. Hati Sinta mencelos. Ia ingin menangis, ingin menjerit, tetapi ia hanya bisa tersenyum dan menggeleng. Tidak apa-apa, Mas, bisiknya. Yang penting kita masih bersama. Namun, dalam hati, ia tahu, ia sedang berjalan di tepi jurang yang semakin curam. Dan cepat atau lambat, semuanya akan terungkap. Hari-hari berlalu dengan kecemasan yang semakin menyesakkan dada Sinta. Setiap kali Bayu menatapnya dengan penuh kasih, ia merasa seperti pecundang. Rasa bersalah menggerogoti hatinya. Tetapi setiap kali dompetnya mulai menipis, ia tahu kemana harus pergi. Satrio semakin sering memanggilnya. Hubungan mereka kini bukan lagi sekadar kesepakatan. Pria tua itu mulai menuntut lebih, menganggap Sinta sebagai miliknya. Kadang, Sinta merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tidak bisa ia lepaskan. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah, suatu malam, semua kebohongannya terungkap. Hari itu, Bayu merasa lebih baik. Ia memutuskan untuk kembali bekerja dan pulang lebih awal untuk memberikan kejutan kepada istrinya. Namun, saat ia tiba di kontrakan, Sinta tidak ada di rumah. Bayu mencoba menelepon, tetapi Sinta tidak menjawab. Perasaan tidak enak mulai merayapi dadanya. Ia lalu mengingat sesuatu. Beberapa hari yang lalu, seorang temannya pernah mengatakan melihat Sinta di dekat rumah ayahnya, Satrio. Saat itu, Bayu mengabaikannya, berpikir bahwa istrinya mungkin hanya berkunjung. Namun kini, kecurigaannya semakin kuat. Dengan langkah cepat, Bayu menuju rumah besar ayahnya. Saat ia tiba, rumah itu tampak sepi. Tetapi, lampu di kamar utama menyala. Dengan hati berdebar, Bayu mendorong pintu yang sedikit terbuka. Apa yang dilihatnya di dalam menghancurkan dunianya dalam sekejap. Di sana, di atas ranjang, adalah Sinta, istrinya, bersama Satrio. Bayu membeku. Matanya membelalak, nafasnya tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Sinta tersentak, wajahnya pucat pasi. Mas, aku bisa jelaskan. Satrio hanya duduk santai di tepi ranjang, mengenakan jubah tidurnya. Ia menatap Bayu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sekarang kau tahu, kata Satrio dingin. Istrimu ini lebih tahu bagaimana mencari uang dibandingkan kau. Bayu mengepalkan tinjunya. Kau tega, Sin, suaranya bergetar karena emosi. Demi Tuhan, aku bekerja mati-matian untuk kita. Tapi kau malah. Sinta menangis, mencoba mendekati suaminya. Aku tidak punya pilihan, Mas. Kita butuh uang. Aku melakukan ini untuk kita. Bayu mundur, jijik. Untuk kita? Atau untuk dirimu sendiri? Hening. Sinta tak bisa menjawab. Ia tahu, tak ada pembelaan yang bisa memperbaiki semua ini. Dengan wajah penuh kekecewaan, Bayu menatap ayahnya. Kau lebih hina dari yang kupikirkan, Pak. Satrio hanya terkekeh. Kehidupan itu tentang bertahan, Bayu. Jika kau cukup kuat, kau bisa memiliki apapun yang kau mau. Tapi kalau kau lemah, kau hanya bisa melihat orang lain mengambil apa yang seharusnya milikmu. Bayu menggeleng, lalu berbalik meninggalkan rumah itu tanpa melihat ke belakang. Keesokan harinya, Bayu tidak pulang. Sinta mencoba meneleponnya berulang kali, tetapi semua panggilannya tidak dijawab. 3 hari kemudian, ia menerima surat perceraian. Hidupnya hancur. Ia kehilangan suaminya, dan uang yang selama ini ia dapatkan tidak bisa menggantikan apa yang telah hilang. Satrio, yang selama ini memberinya segalanya,
kini tidak lagi tertarik. Sinta akhirnya menyadari, kesepakatan yang ia buat telah merenggut semuanya. Dan kini, ia hanya bisa menyesali semuanya, dalam kesendirian. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.